Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Masih semangat? Masih. Harus dong ya. Ya. Nah, ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua. Masya Allah. Nah, tahu nggak kita mau belajar tentang apa? Air, siklus air. Pintar, berarti belajar ya kemarin? Iya. Masya Allah. Kemarin apa namanya? Belajar tentang apa ya? Magnet. Tentang magnet. Terus perubahan wujud benda. Nah, sebelum memulai kita berdoa dulu ya. Ya, Bu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nah, benar sekali Nak Nisa, kita membahas tentang siklus air. Nah, sebelum memulainya, Ibu mau menyampaikan tujuan pembelajarannya. Nah, tujuan pembelajarannya Ibu harap kalian dapat memahami tentang tahapan-tahapan siklus air dan pemanfaatannya bagi kita semua. Nah, sekarang ini kan sering mendung ya, berarti kalau mendung itu tandanya mau apa? Hujan. Kalian suka hujan-hujan nggak? Suka. Sama, Ibu juga suka. Nah, kan tadi ada tahapan-tahapannya. Oh, kita ke siklus air dulu. Apa sih siklus air itu? Ada yang tahu nggak? Proses pergerakan air. Nah, siklus air itu adalah perputaran air yang ada di bumi kita. Dari mulai penguapan, terus menjadikan kondensasi atau awan, lalu ada ini. Ada evaporasi, kondensasi, presipitasi, dan infiltrasi. Nah, Ibu nanti akan menyampaikan satu-satu. Yang pertama adalah evaporasi. Evaporasi adalah proses penguapan yang ada di laut. Nah, kalau di bumi itu tumbuhan juga bisa loh. Caranya itu tumbuhan kan juga mengeluarkan air. Nah, airnya itu akan menguap ke udara, namanya transpirasi. Tapi kalau yang Ibu bahas ini adalah proses evaporasi yang terjadi di lautan. Nah, ini contohnya. Nah, contohnya ini seperti ini. Jadi, kalau kita merebus air, kan ada uapnya tuh. Nah, uapnya itu akan mengendap ke tutupnya. Nah, kalau pas kita buka, akan berjatuhan airnya. Itu namanya evaporasi. Lalu yang kedua adalah kondensasi. Apa itu kondensasi? Kondensasi adalah pengembunan atau perubahan wujud benda cair ke gas. Contohnya adalah ini. Biasanya di kaca mobil atau di kaca kaca kalian ya. Kalau terjadi hujan ada pengembunan itu. Lalu setelahnya adalah presipitasi. Apa itu presipitasi? Presipitasi adalah proses jatuhnya segala materi yang dicurahkan dari atmosfer ke permukaan bumi. Nah, presipitasi ini tidak hanya hujan ya anak-anak. Jadi misalnya salju atau embun atau gerimis. Biasanya juga ada hujan es. Nah, itu namanya juga presipitasi. Jadi presipitasi ini tidak melulu tentang hujan ya anak-anak. Iya. Nah, ini ada gambar-gambarnya, videonya. Yang pertama adalah hujan. Yang kedua adalah salju. Yang lainnya tadi ada Ibu sebut ya, seperti hujan es ataupun embun, gerimis gitu. Yang terakhir adalah infiltrasi. Apa sih itu? Infiltrasi adalah proses masuknya air dari permukaan tanah ke lapisan tanah dan batuan di bawahnya. Nah, ini seperti kan habis hujan ya. Habis hujan itu airnya turun terus meresap ke dalam tanah.
Nah, itu lalu menyalurkan ke lautan. Nah, ini contohnya gambarnya ya. Nah, ini prosesnya ke pori-pori tanah menyerap ke udara ke bawah tanah. Nah, ini ada pengaruh kegiatan manusia terhadap siklus air. Kira-kira apa sih? Ada yang tahu nggak? Contohnya aktivitasnya yang dapat mempengaruhi siklus air. Benar. Yang pertama, pembuangan limbah pabrik. Nah, ini apa sih kira-kira? Limbah. Nah, maksudnya yang mempengaruhi tentang siklus air. Ada yang tahu nggak? Kenapa kok limbah ini dapat mempengaruhi siklus air? Iya, karena membuang sampah sembarangan sehingga airnya tercemar. Kita tidak bisa mengonsumsi air tersebut. Nah, contoh yang kedua adalah ini apa? Kira-kira ini apa gambarnya? Keran. Terus? Air. Iya. Nah, kita di sini itu tidak boleh membuang-buang air. Kalau keran seperti ini kan tidak boleh dibiarkan menyala terus-menerus. Kita harus memakai airnya secukupnya ya. Lalu yang ketiga, ini apa? Pabrik, polusi udara. Apa sih tentang siklus air ini pengaruhnya? Iya benar. Nah, udaranya tercemar ini menyebabkan hujan asam. Jadi hujannya ini tercemar oleh polusi dari asap pabrik. Nah, oke, itu saja materi dari Ibu. Nah, ada LKPD yang harus kalian kerjakan. Apakah tadi sudah jelas materinya? Sudah. Nah, sekarang untuk evaluasi apakah anak-anak paham benar tentang siklus air, Ibu akan menyerahkan LKPD-nya untuk dikerjakan ya. Ibu akan membagikan 3 kelompok. Nah, anak-anak bisa memilih antara evaporasi, kondensasi, presipitasi, atau infiltrasi. Dipilih salah satu aja dan dijelaskan. Begitu ya? Ya, Bu. Ibu kasih waktu 1 menit. Apakah ada yang kesulitan? Bisa? Iya, jelaskan. Proses jarumnya air atau benda-benda yang ada di langit.
Oke, karena sudah semua, Ibu minta perwakilan satu kelompok maju satu. Ayo. Ayo dari sini. Mau apa? Presipitasi Oke, presipitasi. itu proses terjadinya air dari atmosfer ke permukaan bumi yang berbentuk hujan, salju, gerimis, dan lain-lain. Pinter. Benar nggak? Benar. Nah, ayo anak Nisa. Nggak apa-apa sama. Nanti Ibu jelaskan lagi. Sini presipitasi atau ini yang gambar hujan, bisa embun atau salju. Jadi presipitasi itu proses jatuhnya benda yang ada di langit dari atmosfer ke permukaan bumi. Nah, jawabannya sama ya, kurang lebih. Ayo. Yang ketiga yaitu evaporasi. Evaporasi yaitu penguapan air dari laut karena terkena sinar matahari. Benar nggak jawabannya? Benar. Kasih aplaus dong kalau benar. Terima kasih ya anak-anak. Nah, karena tadi udah saya jelaskan, Ibu jelaskan. Nah, tadi kan cuman hujan dan evaporasi. Ini ada media yang mana bisa membantu kalian memahami. Yang pertama tadi adalah evaporasi. Kalau ibu tarik ke sini, artinya apa? Artinya ini adalah proses penguapan air yang terjadi di lautan. Lalu kalau ibu tarik ke sini adalah Kondensasi. apa itu kondensasi? Pembentukan. Pembentukan awan. Ya. Jadi setelah adanya evaporasi ini penguapan air, lalu terjadinya titik-titik air yang terjadi di awan. Lalu ketika awan itu sudah menampung banyak air, terjadilah hujan. Namanya adalah presipitasi. Lalu setelah presipitasi itu air diserap oleh tanah yang namanya infiltrasi. Bagus. Karena anak-anak tadi ada yang maju, Ibu punya hadiah untuk kalian. Makasih Bu. Iya, sama-sama. Nah, untuk kalian semua jangan berkecil hati karena tidak dapat hadiah. Jadi kalian harus semangat belajar, bukan berarti kalian tidak bisa, tetapi kalian kalah cepat aja. Tadi kan sudah menarik kesimpulan dengan media Ibu. Lalu sekian dari Ibu, kita membaca berdoa dulu ya. Tapi sebelum membaca berdoa, Ibu punya soal loh. Sedikit aja ya, sedikit aja. Nah ini buat evaluasi kita semua. Ayo dibaca bersama-sama. Apa yang dimaksud dengan siklus air? Proses Peredaran air di bumi melalui evaporasi, kondensasi, presipitasi, dan infiltrasi. Pinter. Yang kedua, apa yang terjadi ketika air di atmosfer mengalami kondensasi? apa jawabannya? Dari gas menjadi cair. Pinter. Selanjutnya, Apa yang dimaksud dengan presipitasi dalam bidang air? jawabannya Proses perubahan cair apa? Ayo presipitasi tadi adalah proses jatuhnya air ke bumi dalam bentuk hujan atau hujan es. Betul, pinter. Sekali lagi, satu kali lagi. Bagaimana cara menjaga ketersediaan air di bumi? Menghemat air dan mengurangi penggunaan air yang tidak perlu. Betul sekali. Nah, untuk memantapkan kalian, Ibu punya soal formatif yang harus kalian kerjakan di rumah ya. Buka halaman 41.
Nah, sekian dari Ibu. Mohon maaf bila ada salah kata. Oh iya, lupa ya berdoa dulu. Iya. Oke, kita berdoa dulu ya anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim.